Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ade Ika Ahadiah dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak terasa ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga di sisa waktu Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah teman-teman, pada video kali ini aku ingin sedikit sharing tentang kegiatan perkuliahan aku seperti biasa pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2026. Pada perkuliahan tersebut, kami membahas materi yang berkaitan dengan public speaking. Ada presentatornya teman-teman. Materi ini sangat penting, khususnya bagi mahasiswa bimbingan konseling Islam. Kenapa? Karena kemampuan berbicara di depan umum sangat dibutuhkan teman-teman ketika memberikan penyuluhan, menyampaikan materi, maupun saat melakukan proses bimbingan kepada masyarakat atau klien. Nah, dalam perkuliahan tersebut, aku belajar bahwa public speaking itu bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan mampu menarik perhatian audiens. Selain itu, aspek seperti intonasi, suara, bahasa tubuh, kontak mata, serta penguasaan materi juga sangat berpengaruh teman-teman dalam keberhasilan komunikasi di depan umum. Nah, dari materi ini aku juga menyadari bahwa kemampuan public speaking perlu terus dilatih teman-teman. Semakin sering kita berlatih berbicara di depan orang, maka rasa percaya diri akan semakin meningkat. Dan pesan yang kita sampaikan juga akan lebih mudah dipahami oleh audiens teman-teman. Nah, sekarang aku mau membahas materi tentang metode dan teknik dasar dalam public speaking seperti yang dikatakan oleh presentator. Materi ini penting karena dalam berbicara di depan umum, kita tidak hanya perlu berani berbicara, tetapi juga perlu mengetahui metode dan teknik yang tepat agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens teman-teman. Yang pertama itu metode dalam public speaking. Dalam public speaking terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh pembicara. Di antaranya yang pertama itu metode manuskrip. Metode manuskrip itu adalah metode berbicara dengan cara membaca naskah yang sudah dipersiapkan teman-teman secara lengkap ya. Biasanya itu metode ini digunakan dalam situasi yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti pidato resmi, sambutan kenegaraan, atau acara formal lainnya. Contohnya, seorang pejabat yang menyampaikan pidato dalam berbicara peringatan hari besar biasanya membaca teks pidato yang telah disusun sebelumnya agar tidak ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Begitu teman-teman. Yang pertama itu metode hafalan, memoriter. Metode ini dilakukan dengan cara menghafal materi yang akan disampaikan. Kalimat yang diucapkan tidak harus sama persis dengan naskah teman-teman, tetapi isi dan pesan yang disampaikan tetap sama. Contohnya gini, seorang mahasiswa yang akan melakukan presentasi di kelas biasanya mempelajari materi terlebih dahulu teman-teman. Karena apa? Kemudian menyampaikannya dengan bahasa sendiri tanpa membaca teks secara langsung. Yang terakhir itu metode spontanitas, impromptu. Metode impromptu adalah metode berbicara secara spontan teman-teman, tanpa persiapan yang panjang. Biasanya digunakan ketika seseorang diminta berbicara secara tiba-tiba. Dalam metode ini, pembicara sering menggunakan improvisasi agar hanya penyampaian tetap menarik. Contohnya gini, ketika seorang mahasiswa tiba-tiba diminta memberikan pendapat dalam diskusi kelas, maka ia akan menyampaikan pendapatnya secara langsung berdasarkan pemahamannya saat itu. Kemudian ada metode menjabarkan, extempore. Metode extemporer merupakan metode yang dianggap paling baik karena pembicara tidak membaca naskah, tetapi hanya menggunakan poin-poin penting sebagai panduan. Dengan metode ini, pembicara tetap terarah teman-teman, namun tetap fleksibel dalam menyampaikan. Contohnya gini, seorang pemateri seminar menyampaikan beberapa poin utama di slide presentasi atau PowerPoint. Kemudian menjelaskan setiap poin tersebut dengan menjelaskan yang lebih luas kepada audiensnya, teman-teman.
Teman-teman, ada yang kedua, teknik dasar public speaking. Selain metode, terdapat juga beberapa teknik dasar dalam public speaking yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, teknik ice breaking, pembukaan yang menarik. Ice breaking digunakan untuk mencairkan suasana agar audiens lebih fokus dan tidak merasa bosan. Pembukaan yang menarik bisa berupa pertanyaan, cerita singkat, atau humor yang ringan. Contohnya gini, pembicara membuka presentasi dengan pertanyaan seperti, siapa di sini yang pernah merasa gugup saat berbicara di depan kelas? Nah, yang kedua, teknik vokal dalam menyampaikan. Teknik vokal sangat penting dalam public speaking, meliputi pernapasan yang baik, volume suara yang jelas, dan ekspresi vokal yang sesuai. Contohnya gini, saat menyampaikan poin penting, pembicara dapat menaikkan intonasi suara agar audiens lebih memperhatikan. Yang ketiga, teknik public speaking. Nah, public speaking yang efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berbicara di depan umum, antara lain mengenali audiens agar kita bisa menyesuaikan bahasa dan gaya penyampaian, membuat poin-poin materi agar pembahasan tetap terarah teman-teman, membuka dengan kalimat yang berkesan supaya audiens tertarik mendengarkan, melakukan interaksi dengan audiens, misalnya gini, dengan bertanya atau meminta pendapat, memperhatikan volume dan intonasi suara agar pesan terdengar lebih jelas teman-teman. Terus memperhatikan waktu agar penyampaian tidak terlalu panjang. Jika ada bagian yang terlewat, tidak perlu meminta maaf secara berlebihan, cukup lanjutkan pembahasan. Percaya diri saat berbicara di depan audiens, kemudian menguasai materi yang akan disampaikan, memahami cara mengakhiri pembicaraan dengan kesimpulan yang jelas teman-teman. Nah, yang keempat, tips mengatasi demam panggung. Dalam public speaking, seringkali seseorang mengalami rasa gugup atau demam panggung. Seperti beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, antara lain mengembangkan rasa percaya diri teman-teman, mengatasi kecemasan dan kegugupan dengan latihan, mengenali hal-hal yang dapat menghambat kepercayaan diri, kemudian mengatur pernapasan agar tubuh lebih rileks, berpikir positif terhadap diri sendiri, menerima bahwa tidak ada pembicara yang benar-benar sempurna. Selain itu, kita juga bisa mengelola kegugupan dengan beberapa cara seperti mindfulness, teknik pernapasan, visualisasi positif, self affirmation, persiapan yang maksimal, serta latihan secara rutin. Kita juga perlu menyadari teman-teman bahwa rasa gugup adalah hal yang wajar ketika berbicara di depan umum. Kemudian yang kelima itu penguasaan ekspresi diri dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga memiliki peran penting dalam public speaking teman-teman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain itu postur tubuh yang tegap agar terlihat percaya diri, kontak mata audiens untuk menunjukkan keterlibatan, gestur tangan yang tepat untuk memperjelas penjelasan, kemudian kecepatan berbicara yang stabil agar mudah dipahami. Terus ekspresi wajah teman-teman yang sesuai dengan isi pembicaraan, gerakan tubuh yang terkontrol agar tidak terlihat gugup. Dengan memahami metode teknik serta cara mengelola rasa gugup, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan percaya diri ketika berbicara di depan umum teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.